Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rafika SSI MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik Dasar. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar Taufik Putra dengan NIM PO 7142612311022 kelas 1A Diploma 4 jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini izinkan saya memaparkan materi tentang prosedur pemeriksaan sel lemak. Langsung saja ke materi tersebut. Pengertian sel lemak. Apa itu sel lemak? Sel lemak adalah unit struktural dan fungsional dasar dari jaringan lemak dalam tubuh manusia dan hewan. Sel lemak juga dikenal sebagai adiposit, yang dimana sel yang khusus dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Manfaat sel lemak. Sel lemak memiliki beberapa manfaat dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama penyimpanan energi, yang kedua isolasi termal, yang ketiga perlindungan organ, yang keempat produksi hormon, yang kelima dukungan struktural, dan yang keenam penyimpanan vitamin. Penjelasan yang pertama tadi, penyimpanan energi. Adiposit berperan dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak. Saat tubuh membutuhkan energi tambahan, lemak yang disimpan dalam sel lemak akan dilepaskan dan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, isolasi termal. Sel lemak membantu menjaga suhu tubuh dengan berperan sebagai isolasi termal, melindungi tubuh dari perubahan suhu ekstrim. Yang ketiga, perlindungan organ. Lapisan lemak subkutan yang terdiri dari adiposit berperan dalam melindungi organ-organ vital di dalam tubuh dari benturan dan cedera. Yang keempat, produksi hormon. Adiposit juga memainkan peran dalam produksi hormon dan molekul sinyal penting seperti adipokina yang terlibat dalam regulasi metabolisme, peradangan, dan keseimbangan energi tubuh. Yang kelima, dukungan struktural. Sel lemak juga memberikan dukungan struktural dan mekanis dengan menjadi bagian dari jaringan ikat dalam tubuh. Dan yang terakhir itu penyimpanan vitamin. Adiposit dapat menyimpan vitamin liposoluble larutan dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang penting untuk kesehatan tubuh. Alat dan bahan. Adapun alatnya itu yaitu spektrofotometer, mikroskop, sentrifugasi, buret, dan beker. Dan bahannya itu pelarut, indikator, reagen, asam dan basa, dan kertas saring. Seperti pada gambar, alat yang pertama itu spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya pada sampel yang telah diolah, membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur kandungan lemak. Dan gambar yang kedua itu ada mikroskop. Dalam pemeriksaan histologi atau studi seluler, mikroskop digunakan untuk mengamati dan memeriksa struktur sel lemak. Dan yang pada gambar yang ketiga itu sentrifugasi. Alat ini membantu dalam proses pemisahan antara fase lemak dan fase lain dari suatu campuran. Dan yang tertera pada gambar keempat itu ada buret untuk mengukur volume sampel dan larutan yang digunakan dalam analisis lemak. Dan pada gambar yang kelima itu ada beker yang digunakan untuk persiapan larutan dan pencampuran dalam proses analisis. Adapun bahan yang tertera pada gambar yang pertama itu pelarut, seperti heksana, etanol, atau pelarut organik lainnya yang digunakan dalam ekstraksi lemak dari sampel. Dan gambar yang kedua itu ada indikator, bahan kimia yang membantu menunjukkan atau mengukur keberadaan atau konsentrasi lemak dalam sampel. Dan gambar yang ketiga itu ada reagen spesifik untuk pewarnaan atau reaksi kimia yang digunakan dalam identifikasi lemak. Dan ada dan pada gambar yang keempat ada asam dan basa untuk melakukan reaksi kimia tertentu yang diperlukan dalam analisis lemak, yaitu asam dan basa. Dan gambar yang kelima itu ada kertas saring. Kertas saring ini digunakan untuk memisahkan fase lemak dari fase lainnya dalam proses filtrasi. Nah, sekarang kita langsung ke inti materi, yaitu proses pemeriksaan sel lemak. Adapun proses pemeriksaan sel lemak itu yang terbagi dari 1.
pengambilan sampel jaringan di adiposa atau lemak diambil dari tubuh hewan atau manusia melalui prosedur tertentu seperti biopsi atau pengambilan sampel secara non-invasif. Dan yang kedua itu persiapan sampel. Sampel meliputi fiksasi. Sampel diperlukan dengan zat fiksasi seperti formalin untuk mempertahankan struktur sel lemak. Pemisahan sel lemak. Teknik pemisahan sel lemak dilakukan seperti pengendapan diferensial atau teknik isolasi khusus untuk memisahkan sel lemak dari jaringan lain. Dan yang ketiga itu pengecetan dan pengamatan. Mikroskopis pewarnaan sel lemak diberi pewarna khusus seperti Sudan 3 atau Sudan 4 yang menyoroti keberadaan lemak dalam sel. Adapun kesimpulannya itu proses pemeriksaan sel lemak dapat berbeda tergantung pada metode analisis yang digunakan. Misalnya analisis histologi, analisis kimia, atau penelitian dalam bidang biologi sel. Pemilihan metode yang sesuai dengan penggunaan alat serta bahan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Itulah tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.